Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus, yang akan kita gunakan untuk merenungkan perikop firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada hari Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023, hari pertama merayakan kelahiran Yesus Kristus setelah tadi malam ada misa kudus untuk Christmas. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara ditentukan dari Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Marilah kita baca dulu apa diceritakan di sana. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, menghidupi maupun mengamalkan firman Tuhan. Amin. Sebagai tema untuk perayaan kita ini adalah Juru Selamat telah lahir bagi kita. Para gembala-gembala melihatnya sesuai dengan berita yang sampai kepada mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam berita kita dikatakan para gembala. Yang menemui setelah mencari gembala agung yang lahir di dunia. Kalau kedatangan Yusuf dan Maria yang sedang mengandung dan pergi ke Migdal Eder, ke kandang kawanan domba, tempat pemeliharaan domba-domba kurban Paskah, kurban di rumah Tuhan di Yerusalem. Domba Allah yang menghapus dosa manusia menemui sesama domba yang akan digunakan dalam pengorbanan untuk penghapusan dosa umat manusia. Sekarang kita dengar berita bahwa gembala yang pergi mencari dan menemui Gembala Agung yang telah diberitahukan lahir
di dunia untuk menggembalakan seluruh umat manusia. Para gembala itu mendengar berita yang dibawa oleh malaikat surgawi, dan mereka mendengar nyanyian para malaikat tersebut di malam itu yang sangat nyaring menyanyikan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat-malaikat itu pergi ke surga, dan para gembala itu pergi untuk mengikuti apa yang diberitakan oleh para malaikat tersebut. Yang pertama kita lihat, dalam mencari juru selamat itu, mereka pergi bersama-sama untuk mencari gembala agung yang akan menggembalakan kehidupan mereka. Mereka pergi bersama-sama, saling mengajak. Marilah kita pergi ke Bethlehem, kata mereka, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kesediaan melakukan pekerjaan secara bersama-sama seperti itu sangat-sangat dibutuhkan di kalangan umat manusia sepanjang zaman. Untuk bertemu dengan gembala agung kita, diharapkan kita saling mengajak, tidak perlu sendiri-sendiri, memang bisa sendiri-sendiri, tapi lebih indah kalau bersama-sama. Karena apa? Kalau bersama-sama itu bisa cepat perjalanan terlaksana, saling memberikan semangat. Memang gembala itu berangkat cepat-cepat. Mereka tidak mau ketinggalan, berlomba dengan waktu. Mereka berlomba dengan waktu. Jangan sampai tidak menemukan apa yang mereka perlu cari. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia ini, baik yang rohani maupun yang duniawi, sebaiknya manusia bisa bekerja bersama-sama agar pekerjaan cepat selesai. Para gembala yang di padang Efrata itu dapat menjadi gambaran kepada manusia-manusia zaman sekarang yang menjadi gembala yang oleh Tuhan dipercayakan untuk menjagai, memelihara, membuat yang terbaik bagi milik yang diserahkan Tuhan untuk mereka jagai. Jadi banyak sekali contoh-contoh gembala sekarang ini. Bukan hanya para pendeta yang menjadi gembala atau guru jemaat menjadi gembala, para sintua sebagai gembala. Para konglomerat pun adalah gembala. Mungkin kepala-kepala bandit lain kegembalaannya sebagai gembala suruhan iblis itu. Tetapi karena pemimpin-pemimpin perusahaan, manajer-manajer adalah gembala. Ya. Komandan-komandan di kesatuan-kesatuan Polri, kesatuan TNI adalah gembala.
Panglima TNI merupakan gembala bagi semua, ya, aparatur Tentara Nasional Indonesia. Kapolri juga menjadi gembala untuk semua jajaran Polri. Ketua Mahkamah Agung juga gembala, ya. Ketua Mahkamah Konstitusi pun gembala. Ketua DPR pun gembala. Ketua DPD pun gembala. Ketua MPR pun gembala. Semua itu diberitahu bahwa juru selamat telah lahir di Bethlehem, di tempat kudus di mana dia berada untuk mempersiapkan diri untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dan para gembala yang saya sebut tadi itu sangat baik apabila saling mengajak. Mari kita pergi ke Bethlehem, walaupun itu kota kecil, ya. Jadi para gembala itu harus menemukan Yesus Kristus di mana? Di tempat mereka berada, di negara Indonesia ini. Para gembala kan pergi ke kandang gembala, ke kandang domba, karena disitulah domba Allah yang menghapus dosa dunia berada. Jadi kalau para gembala yang saya sebutkan nama-namanya tadi, yang dipercayakan Tuhan menggembalakan bawahan-bawahannya itu semua, di mana mereka akan menemukan Tuhan Yesus? Di setiap kandang pasukannya itu, di setiap kandang anak buahnya itu, Tuhan Yesus harus ditemukan di sana. Untuk apa? Agar mereka merasa terayomi, merasa terpuji, merasa dipedulikan, dan juga mendapat pengayoman yang luar biasa. Dan yang terutama adalah bahwa mereka semua mendapat kasih dari para gembala mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai ke bawah kepala sekolah pun gembala, harus digembalakan anak-anaknya semua. Dan kemana dia akan mencari yang lahir itu? Ya, ke sekolah-sekolah di mana mereka menjadi gembala. Jangan lari kemana-mana, ya. Kalau para pengusaha, para par 33 sebagai gembala yang menggembalakan miliknya setiap hari, mendengar berita keselamatan itu, temukanlah juru selamat itu di tempat kau bekerja. Jangan lari kemana-mana, ya. Jadi kalau kamu bekerja pedagang sayur, ya jangan cari juru selamat yang lahir itu di hotel-hotel mewah, bukan. Para pekerja hotel mencari Yesus di situ. Tapi carilah Yesus dan temukanlah Yesus di tempatmu berjualan. Di kandang domba di sana, ada kandang domba di situ. Dalam tanda kutip, ya, sebagai kiasan untuk kita. Dan apabila gembala-gembala itu melihat Tuhan Yesus di palungan bersama Yusuf dan Maria, mereka tidak merasa menghina Tuhan Yesus, ya. Songonodo hafe, enggak gitu mereka. Beginilah rupanya, padahal nyanyian malaikat luar biasa, padahal beginilah bayi di palungan dah. Dan mereka tidak begitu. Tetapi mereka mengagumi kebenaran pemberitaan kelahiran Yesus itu. Mengaguminya. Mereka bersaksi di sana. Bagaimana Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Tidak ada tipu-tipu di sana.
Tidak ada bohong-bohong. Tidak ada hoax-hoax. Tapi mereka menemukan kebenaran yang luar biasa. Itulah yang kita cintai untuk kita temukan dimanapun kita bekerja sebagai gembala. Dan kepada kita sekarang diberitahu telah lahir bagimu juru selamat. Carilah, bekerjalah, saling mengajaklah. Ayo kita pergi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Karena semua kebenaran itu menjadi nikmat untuk kita rasakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadilah pemberita-pemberita kebenaran. Ya. Para gembala yang datang dari ladang Efrata ke Migdal Eder di Bethlehem, ya, menjadi pemberita kebenaran dalam skala berita yang mereka terima. Sekarang pun kita ini jangan hanya jurnalis yang bekerja untuk memberitakan kebenaran, tapi kita pun para gembala rakyat, gembala di setiap bidang yang kita duduki, harus menjadi pemberita kebenaran dan pelaku kebenaran. Dan dengan demikian, ya, ada yang merasa berbahagia. Kedatangan para gembala dan memberitakan kebenaran berita dari surgawi itu kepada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria, terutama Maria, mengagumi berita itu, ya, dan menyimpannya dalam hati, merenungkannya. Ya, kalau di negara kita ini, di masyarakat kita bertebaran kebenaran, berita-berita yang benar, semua akan berbahagia. Tidak ada yang merasa ditipu. Ya. Makanya sekarang ini tim ses itu para gembala juga. Mereka harus memberitahu kebenaran. Jangan ada yang menjelek-jelekkan calon yang lain, mengangkat-angkat calon yang dijunjungnya. Kebenaran aja beritahu, ya, agar jangan rakyat tertipu. Dan siapapun yang terpilih nanti jadi presiden, mereka menjadi gembala untuk semua. Ya. Tidak pandang bulu. Tidak ada kamus mengatakan kau tidak pilih aku, siapa tahu tidak memilih dia. Ya. Namanya pun pemilu rahasia, bebas dan aktif kan. Jurdil, jujur dan adil. Kan kayak gitu. Kalau menang harus menjadi gembala agung seperti Yesus Kristus. Kan kayak gitu. Dan itulah yang kita dambakan sebenarnya. Dan tentu saja rakyat akan merenungkan kebenaran-kebenaran itu, dan dalam perjalanan waktu akan disaksikan kebenaran itu bisa berjalan, terlaksana untuk membina kehidupan umat manusia. Yesus datang bukan untuk menghancurkan orang-orang berdosa, tetapi untuk menyelamatkan lalu membina kehidupan umat manusia. Dan itulah tugas kita sekarang juga. Kalau orang tua, bapak dan ibu di keluarga menjadi gembala, temukanlah Yesus di kandang domba di rumahmu, di tempat kau berada. Dan jangan ada dusta di antara suami istri. Berita kebenaran dari Tuhan itu yang harus disampaikan di setiap keluarga, sehingga keluarga itu benar-benar berbahagia, penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lihatlah para gembala itu kembali, ya, kembali ke tempat penggembalaan mereka setelah melihat kebenaran apa yang terjadi diberitakan kepada mereka. Dan kita pun nanti begitu. Rakyat akan kembali tenang apabila mereka sudah menemukan kebenaran yang dikampanyekan selama ini oleh para gembala-gembala kita. Dan kebenaran Kristus dapat berjalan dengan tegak di tengah-tengah bangsa kita. Dan umat manusia, rakyat Indonesia semua tanpa kecuali, hidup berdampingan dan kemajemukan yang penuh damai sejahtera.
Tidak akan ada yang merasa disakiti dan untuk disakiti dan menyakiti. Tidak ada yang berbangga, tetapi bangsa Indonesia yang bangga akan kebenaran yang telah mereka terima dan kenyataan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Kau lahir di dunia, diberitakan oleh para malaikat dan dilihat oleh manusia-manusia di dunia kebenaran-Mu. Dan Engkau akan menebus umat manusia dari dosa. Kiranya semua manusia Kau selamatkan dan mau diselamatkan demi kemuliaan setiap insan manusia ini dan yang adalah juga kemuliaan-Mu. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Amin.